sebuah podcast yang membahas konten trivia unik, sneak peek, dan review film terbaru bagi pecinta film di Indonesia. Bersama gua Dion Kunyuk. Dan saya Tommy Muyuk. Lebih parah. Bentar lagi bakal ada film War of the Planet of the Apes. Yo, Jadi setelah kemarin Dawn of the Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes, sekarang War of the Planet of the Apes. Apes together, strong. Nah sebenarnya trivia pertama nih, kalau kalian nonton aslinya sempet nonton atau belum pernah nonton, gue mau kasih recap nih tentang timelinenya, sedikit timelinenya gitu. Jadi sebetulnya film ini udah pernah dibikin dengan setting timeline tahun 1972. Jadi ada astronot gitu naik pesawat segala macam, tiba-tiba terdampar di sebuah planet yang isinya monyet-monyet pintar gitu. Wah, monyet seperti manusia. Iya, sangat pintar dan cerdas gitu, dipimpin oleh seorang monyet ruler gitu namanya Caesar. Di kerajaan itu ada dua orang profesor yang mukanya kayak monyet juga, tapi pintar, tapi lebih ke humanis banget kan gitu orangnya. Dan pada saat konflik dan segala macam bebas, akhirnya si astronot ini sadar bahwa wah ternyata ini bukan planet Bor, ini bumi, cuma tahunnya beda. Jadi itu tahunnya tahun 3978 kalau nggak salah. Jadi yang menarik banget dari timeline ini adalah si yang di-reboot sama director yang sekarang ini, yang franchise ini, itu sebenarnya kayak dari yang nanti itu. Yes, betul banget. Jadi itu kayak ngelengkapin puzzle-puzzlenya itu. That's why kenapa itu keren banget. Nah, yang kedua, jadi kalau sekarang kan sebutannya ini soft reboot sebenarnya kan. Iya. Karena itu cerita sama, cuma kita ngasih tahu prequel yang baru. Yoi. Dahulu kala sempat diribut oleh si Tim Burton. Waduh, tahun 2001. Yang main Mark Wahlberg gitu. Ya, ada pokoknya gue kan ada satelit luar angkasa itu monyet semua. Iya, betul sekali. Di tweak abis. Orang antar monyet, ada monyet suka manusia. Ya, Tim Puyeng lah Tim Burton. Makin absurd ceritanya. TV-nya juga jatuh ke jurang begitu. Dan ternyata tidak dilanjutkan, berarti dia mau trilogi juga. Iya benar. Dan makin ngaco lagi karena tahunnya makin jauh. 4000 dulu. Wah, udah 700 tahun kan mentala. Jadi manusia itu ternyata tidak punah namun diperbudak. Iya, betul sekali. Nah, di timeline barunya nih yang dijadiin prequel ini sebenarnya tuh itu sangat asik banget nge-maintain ceritanya. Jadi kalau yang versi aslinya itu si monyet-monyet ini penyakit si simian flu-nya ini sebetulnya nggak nge-wipe out manusia aslinya, nge-wipe outnya anjing sama kucing doang gitu. Nah di film yang ini itu sebenarnya ceritanya simpel, kayak cuman pengen mempertahankan si ras monyetnya ini supaya bisa hidup berdampingan sama monyetnya dengan manusia gitu. Jadi manusianya baper gitu, ngerasa tersaingin dan ya udah aja gitu. Karena antibodinya cuma ke monyet. Iya, antibodinya ke monyet. Dan gara-gara penyakit itu monyetnya juga makin pinter gitu. Jadi bisa diajarin bikin culture sendiri kayak manusia zaman dulu mungkin kayak gitu. Ternyata franchise ini ternyata kan build up-nya itu emang lambat kan? Iya, lambat banget. Damai-damai dulu perang terakhir, yang kedua tengah-tengah baru berantem. Apa yang lebih keren dari Koba naik kuda bawa mesin gun double atau melawan Panzer kan? Apa yang lebih keren dari itu? Dan monyetnya ternyata tidak perlu ngereload. Iya, buah. Dan kalau ya dulu itu cukup keren, ternyata yang di ketiga ini bakal lebih keren lagi. Mereka melawan Balatara Alpha Omega. Wah, itu resisten manusia gitu. Sisa-sisa militer Amrik ini akan melawan pasukan monyet. Dan orang manusia juga dibantu dengan monyet yang merasa bisa diterima oleh manusia. Nah, lucunya nama monyet-monyet yang ngebantu manusia ini dipanggilnya namanya Donkey yang monyetnya. Jadi karena seperti game Donkey Kong gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya kita sangat menantikan akan perang seperti apa antara manusia dan monyet ini kan. Apalagi padahal ternyata high tech tuh bisa diembus pakai tombak. Gue pengen tahu gimana. Harapan lu apa Tom sebenarnya Tom? Jadi harapan gue itu lebih ke arah ini semoga ekspektasi seru dan itu menutup dengan sempurna film ini sebagai trilogi yang utuh. Menurut lu itu cukup karena menurut gue ini udah compact cerita, lu nggak perlu nambahin lagi film-film berikutnya. Kalau mau ntar beberapa tahun lagi lo bikin lagi tapi approach yang berbeda karena cerita Caesar ini menurut gue sudah complete as it is gitu. Kalau menurut gue ngerasa masih kurang sih. Jadi kayak ini franchise yang gue sebenarnya slowly gue tonton semua sebenarnya. Jadi karena wah ada monyet canggih banget, dan kalau lu nonton aslinya nih di dunia kita sekarang nih ya, lu cari deh orang hutan tuh makin pinter men. Ada yang tombak, ada yang mulai belajar kapak serpi. Wah lu cari di internet tuh banyak lagi. Itu ngeri men. Emang bisa semut pakai kayu. Iya kan gini-gini gitu. Aduh. Kalian harapan kalian apa kan tulis komen di bawah, dan menurut kalian mungkin kalau ada
film-film seperti ini tuh pengen dibikinnya monyetnya tuh kayak apa? Kayak apa gitu, mungkin cyborg kah? Tahu gitu. Gitu. Atau ternyata dia bisa belajar terbang? Atau kan sekarang kan lagi musim crossover kan. Oh iya. Alien versus Dinosaurs. Oh iya. Atau Sekarang mungkin ketemu King Kong. War of Night of the Apes, Godzilla, King Kong. Mungkin monyet melawan zombie. Zombie, wah ada gila. orang yang melawan zombie aja. Oke, itu jadi kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Layar TV. Dan bersama saya bertemu lagi nanti di @pratama Dan Dian Budi Putra. Sampai jumpa di layar mas-mas berikutnya. Dadah.